Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita melanjutkan materi untuk praktikum pengendalian vektor. Hari ini karena kita nggak bisa ke lapangan lagi, saya akan memberikan tambahan materi yang mengenai ordo Sinoptera, yaitu yang mengenai pinjal dalam genusnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang pertama yang latar belakangnya, nama lain dari ini adalah fleo atau pinjal. Nah, pinjal ini menghisap darah mamalia dan burung dan merupakan ekstoparasit. Menurut dia Disgio Cosmopolitan, morfologinya bisa kalian lihat ini. Pertama kepalanya. Nah, ini morfologi kepalanya, kecil, mulutnya tersembunyi pada celah. Nah, bentuknya seperti ini. Terus matanya ocular blissey, letaknya penting untuk diferensi spesiesnya. Untuk toraknya bisa kalian lihat gambarnya ini kan. Toraknya ini ada 3 segmen. Ya, yang masing-masingnya dengan sepasang kaki tubuh, mempipik lateral. Terus lateral warnanya coklat dilapisi kitin. Nah, untuk yang jantannya kurang lebih dari betina, sama ya, kurang lebih ya sama. Yang kuat dan beruas-ruas bentuknya ini. Nah, kemudian untuk sayapnya. Nah, sayapnya ini bisa kalian lihat bentuknya seperti ini. Dia bentuknya beruas. Sepasang kaki terakhir lebih panjang dan besar untuk melompat. Abdomennya 10-12 segmen. Seksual organnya ini, bentuknya ini seperti di gambar. Betinanya disebut spermatheca atau bentuknya ginjal pada segmen abdomen 8 dan atau 9 ya. Dan jantan disebut penial organ. Bentuknya panjang seperti pedang. Pada segmen ini abdomennya 5 atau ke-6. Ya, bedanya jantan dan betina. Kemudian untuk comb atau sisirnya yaitu ya, Ctenodia penting untuk diferensi spesies. Genal comb di atas mulut. Frontal combnya itu pronotalnya, sisirnya itu pada segmen dada yang pertama. Spesies yang penting yang harus kita ketahui untuk pinjal itu Genopsis salepis, Puleculatratat, terus Cephalidis felis, kemudian Cephalidis conis, dan terakhir adalah tunga penetran. Nah, untuk ini diferensiasinya untuk perbedaannya ini berdasarkan genusnya dan sisirnya, okular, dan ciri lainnya. Ini kalian bisa bacalah yang Kenopsila di depan mata. Kalau di Pulek itu di bawah mata. Kalau Kenopsialus itu di sisirnya pronotal. Nah, kemudian untuk perbedaan diferensiasi spesies dari si Felis dan si Sanis ya. Ini saya perlihatkan untuk perbedaan yang kalian bisa baca. Untuk perbedaannya ini pada kepalanya ini pada Felis itu panjangnya 2 kali tinggi. Sedangkan si Sanis panjangnya kurang lebih dari 2 kali lebih tinggi tumpul. Nah, sedangkan spina genitium, spina 1 sama panjangnya dengan spina 2. Dan spina canis itu lebih pendek daripada spina 2. Nah, untuk honatal canidium mempunyai 16 gigi sisir, sedangkan si sanis itu mempunyai 18 gigi sisir. Untuk biologinya yang kalian harus ini ketahui, metamorfosisnya lengkap. Nah, untuk pertumbuhannya ya, secara hidupnya, hospesnya terutama hewan menggerak dan kondisinya baik, dewasa hidup sampai 1 tahun. Kalau laki-laki, perempuan itu menghisap darah. Kalau laki-laki enggak ya. Nah, untuk hubungannya dengan penyakit sering menyerang manusia, yaitu Pirek lain iritan atau dan tunga, penyakit yang ditular oleh pinjal, yaitu pertama pes. Itu kan pes yang biasanya itu pada hewan tikus pes ya, disebabkan karena kuman Pasteurella petis. Nah, penularannya melalui Chenophilaceapis, vektor utamanya. Yang kedua itu Pulek iritan yang bersifat injektif untuk waktu yang lama. Yang kedua
epidemic types. Nah, types ini karena Rickettsia prudensiae penularannya melalui Klebsiella shepis dan Phenosocilus fasciatus. Infeksinya terjadi karena secara kontaminasi luka gigitan atau luka lecet dengan tinja infektif atau tubuh pinjal yang rusak atau hancur. Pinjal ini efektif seumur hidup untuk penularannya. Kemudian yang ketiga, Dithlidium canium. Hospesnya perantara cacing pita anjing, yaitu Penicilliaris spes sama dengan Pulek irritan. Dan yang keempat, Hymenopteris pinnata. Herpesnya pelantara dari cacing ini adalah Klebsiella shepis, Xenophilides felis, dan Xenophilides canis, Pulek irritan, dan Conocilius canciatus. Terus yang kelima, gigitan pinjal. Nah, gigitan pinjal ini sangat dermatitis atau alergi, dan alergi pada anak-anak reaksi dapat lebih berat karena gigitannya itu sangat mengakibatkan memar atau merah ya, dan sering menggigitkan pada manusia, yaitu genusnya Xenophilides dan Pulek irritan. Nah, tunga ini penetral ini adalah di daerah tropis Afrika dan Amerika, dan perempuan menggali kulit kaki terutama di bawah kuku ini dan menghisap darah, terutama rasa gatal yang hebat sering disertai peradangan dan infeksi sekunder. Kemudian untuk pemberantasan pinjal. Nah, untuk pemberantasan pinjal ini inseksidanya yaitu di lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup harus kita jaga untuk kebersihan agar tidak tertumbuhnya berkembang biaknya pinjal untuk menggigit pada manusia maupun hewan ataupun hospes yang lainnya ya. Hewan anjing dan kucing. Nah, antara lain emulsi yang untuk larutan zat kimianya ya. Ini larutan dalam minyak tanah, yaitu dari pertama campurkan DDT 5%, kemudian diazinom 1% atau lidandin 1% di lingkungan hidup, disemprot atau di spraying, kemudian atau di keduanya itu dengan bubuk Inex Dux DTT 10%, diklorpon 1% untuk lingkungan hidup yang bebas dari pinjal ya. Kemudian atau bedak untuk anjing dan kucing. Nah, kalau hewan juga ada, yaitu Marathon 4%, DTT 10%, dan Roneton 10%. Nah, untuk saya tugasnya yang pertama baca jurnal tentang pinjal, kemudian diberikan pendapat atau kesimpulan dan berikan saran tentang jurnal tersebut yang saudara baca dari latar belakangnya, lokasi penelitiannya, statistik yang digunakan, peneliti, dan kesimpulan. Dan sarannya dari jurnal itu secara singkat menurut pemahaman saudara masing-masing dan dikumpulkan ya. Nah, untuk tugasnya ini bebas jurnalnya dari nasional atau internasional yang sesuai yang kalian dapat, saudara dapat untuk nanti dikumpulkan ya. Oke. Baiklah, untuk ini apabila ada pertanyaan ataupun kurang paham, nanti akan dilanjutin melalui grup atau WA ya. Saya terima kasih untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.